بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang dimana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesehatan kepada kita, masih diberikan nikmat iman dan Islam kepada kita, yang tidak semua muslim bahkan diberikan kenikmatan iman. Bersyukur kita masih diberikan rasa nikmat dalam iman, di antaranya nikmat beribadah, dan yang tidak kalah penting nikmat dalam menuntut ilmu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya sangat singkat,
tapi memiliki makna yang sangat dalam dan sangat luas. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi hanya yang merasa dirinya muslim saja yang memiliki kewajiban tersebut. Walaupun dia muslim, tapi dia tidak memiliki rasa kewajiban menuntut ilmu, perlu dipertanyakan kemuslimannya. Selawat teriring salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, panjang lebar tadi Ustaz Muhammad Ihza menyampaikan. Ulun kira cukup aja sudah. Ya Allah. Panjang sudah ingin menceritakan semuanya lengkap. Ada ayatnya, ada riwayat-riwayat dari para ulama. Ulun hanya sedikit mungkin menyampaikan. Dengan tema kita menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada satu kata kunci tentunya. Jikalau kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kunci pertama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu semua orang tahu kalau ditanya masalah itu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah, benarkah kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bersyukur dengan sedikit apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu bisa membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kata kunci. Sedikit saja kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak lagi. Sedikit saja. Cuma sayangnya yang jadi permasalahan, banyak orang yang tidak bersyukur. Kalau kita hidupnya selalu melihat ke atas, melihat orang yang lebih dari kita, tanpa diiringi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita selalu mengeluh dan terus mengeluh. Tetapi sebaliknya, jika kita boleh melihat ke atas sebagai motivasi hidup kita. Contoh, saya belum memperkenalkan diri, mohon maaf lahir batin. Adik kan terlalu bersemangat. Anak menutup acara terlalu bersemangat. Belum perkenalkan, nama ulun Haris Utomo. Seperti yang di pengumuman pendidikan sudah ada, ya kan, sudah tertera. Ulun statusnya sebenarnya PNS, sekaligus dosen di Jakarta, dosen di Universitas Uniska. Yang selama ada orangnya belum jadi dosen lah, sambilannya dosen. Mudah-mudahan Allah berkahi. Status istri baru 1, anak baru 3. Ibu-ibu di belakang langsung. Anak baru 3, alhamdulillah yang terakhir baru umur 2 bulan. Istri anak ulun masih di Jakarta, jadi ulun kurang lebih 2 minggu sekali bolak-balik Jakarta aja masuk. Nah itu perkenalan singkat dulu. Ulun jamaah arahin dulu, sudah lama sudah arahin. Oleh ulun dulu zaman S1, S1 ulun tuh dulu sekolah tinggi STPDN, sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri. Tapi kawan-kawan menyamar sekolah tinggi pesantren dalam negeri. Karena kami ada di STPDN itu memang masuk di organisasi kemahasiswaan yang namanya Kerohanian Islam yang tugasnya berdakwah sampai ke masyarakat. Ulun saja 4, alhamdulillah kawan-kawan itu pernah ke Bandung, dalam-dalam kampung-kampung itu kita berdakwah, menyampaikan bahwa tidak seperti ini loh STPDN itu. Kami ada loh yang memang mengkaji Islam, mendalami Islam seperti itu. Kajian rutin kami dulu bahkan Agim itu rutin sebulan sekali mengisi di tempat kami. Jadi kita ingin menggaungkan bahwa STPDN itu tidak seperti publik lihat seperti selama ini. Jadi kita mengambil contoh tadi yang saya sampaikan, melihat sesuatu itu yang lebih tinggi daripada kita boleh.
sebagai motivasi kehidupan kita. Ulun, kalau ibu-ibu adik-adiknya hendak tahu umur ulun berapa, hanya 32 tahun. Serius, 32 tahun, tapi termotivasi. Ada ustadz-ustadz yang sudah bergelar doktor di usia 28 tahun. Itu motivasi ulun. Kenapa mereka bisa menggapai ilmu sedemikian tinggi? Kenapa ulun kada? Sama-sama makan nasi, sama-sama guring juga, ya kan? Kenapa kada? Nah, itu motivasi ulun. Jadi ulun ingat dalam sebuah ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah yang kemudian digaungkan kembali oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ini bukan hadis, catat. Ini bukan hadis karena banyak yang ngaku katanya ustadz menyatakan ini hadis. Ini kebohongan. Ini ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Man arada dunya bi alaihi bil ilmi, wa man arada bil akhirah alaihi bil ilmi, wa man arada huma bi alaihi bil. Barang siapa yang ingin menggapai kesuksesan dunia, maka dengan ilmu. Wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses akhiratnya, maka harus dengan ilmu. Kemudian barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhiratnya, maka harus dengan ilmu juga. Jadi tidak akan mungkin orang sukses di dunia dan di akhirat kalau tidak punya ilmu. Kita kembali tadi dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ulama menyampaikan makna talibul ilmi faridatun ala kulli muslim itu ada dua. Pertama, talibul ilmi yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Kewajiban setiap muslim yang mukallaf yang telah diberikan kewajiban bagi dia menanggung kewajiban sebagai seorang mukallaf, diberikan kewajiban untuk taat dengan aturan-aturan. Maka dia wajib setiap muslim menuntut ilmu syar'i, ilmu agama. Kemudian ulama berpendapat, pendapat kedua, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim tersebut adalah ilmu di luar ilmu syar'i. Hukumnya itu tidak wajib, tapi wajib bagi muslim yang lainnya. Jadi misalnya seorang muslim wajib menuntut ilmu ekonomi. Biar apa? Biar seorang muslim juga tahu bagaimana mengatur ekonomi yang baik. Seorang muslim juga wajib menuntut ilmu kedokteran. Biar apa? Biar seorang muslim juga bisa menjadi seorang dokter muslim yang baik bagi muslim yang lain. Seorang muslim juga wajib menuntut ilmu pemerintahan. Biar apa? Biar pemerintahan juga pemerintahan berbasis Islam yang baik, tidak dibodohi orang-orang di luar orang muslim. Itu pentingnya kita menuntut ilmu agama. Kalau semua kita menuntut ilmu agama saja, tidak ada yang menuntut ilmu kedokteran, tidak ada yang belajar ilmu ekonom, tidak ada yang belajar ilmu kesehatan, terus yang ngobatin muslimnya orang-orang di luar muslim semua. Apa kita tahu obat itu halal atau tidak? Apa kita tahu apa seorang muslim itu dibodohi apa tidak di dalam pemerintahan, di dalam sisi ekonomi? Itulah pentingnya menuntut ilmu. Ini motivasi untuk ading-ading yang ada di sini, untuk kita ulun dan seberataan yang punya anak-anak, motivasi supaya jangan sampai terhenti menuntut ilmu. Mohon maaf, ulun terkadang sedih. Realita kita orang Banjar, mohon maaf lah, ulun tidak orang Banjar. Realita kita, kenyataan yang ada di kehidupan kita sehari-hari orang Banjar ini, ulun kada semuaan, tapi ada sebagian besar. Kalau sebagian besar kan banyak.
Wani emasnya berenteng, HP-nya hanyar. Anak itu tidak sekolah. Sekolah aja. Tapi Allah kadarnya aja. Padahal kalau kita pikirkan lebih jauh, hartanya tidak memberikan manfaat apa-apa. Kita mati, hartanya diperebutkan oleh anak cucu kita. Justru mungkin bisa menjadi mudarat bagi keluarga kita saat kita mati. Tapi saat kita mati, kita bekali anak-anak kita, cucu kita dengan ilmu dan iman yang cukup, insya Allah dunia akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Kita didoakan oleh anak kita, ya kan? Kedudukan kita lebih tinggi karena Allah janjikan orang yang beriman dan berilmu itu kedudukannya ditinggikan Allah beberapa derajat. Tapi itu pentingnya kita menuntut ilmu. Belajar dari usia sangat muda seperti ini. Terus belajar ilmu agama khususnya diperdalam. Motivasi orang-orang yang sukses, muslim yang sukses khususnya ya. Muslim yang sukses itu sebagai motivasi bagi kita supaya kita bisa seperti itu. Jangan pernah merasa cukup dengan keilmuan yang kita miliki. Oh, saya sudah cukup lah, S1 saya cukup. Jangan. Masih ada S2, S3, bahkan profesor. Kita lihat orang-orang di Muhammadiyah, cendekiawan Muhammadiyah rata-rata bergelar profesor dan doktor. Lihat, itu orang-orang sukses. Kenapa itu tidak menjadi motivasi bagi kita? Allah akan mengangkat derajat kita jika kita mampu tidak menggunakan diri kita dengan dunia. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah saat itu berjalan dengan para sahabat. Kemudian beliau dan para sahabat melihat satu ekor anak kambing yang mati, membusuk dan telinganya cacat. Rasulullah SAW bertanya, apakah di antara kalian mau membeli daging kambing tersebut? Terus para sahabat, walaupun dia saat ini hidup, kami tidak ingin membelinya karena itu anak kambing yang cacat. Terus kata Rasulullah SAW, begitulah dunia, lebih buruk daripada anak kambing yang mati, bangkai kambing yang mati yang cacat. Itu dunia. Kita berpikirnya jangan pernah mengejar dunia. Dunia hanya mengiringi saja. Insya Allah kalau adik-adik sekalian yang di sini belajar dengan sungguh-sungguh, memiliki prestasi yang bagus, punya cita-cita yang baik, memberikan manfaat bagi umat, Allah akan angkat derajatnya. Dunia pasti akan menurun. Itu pasti, tidak mungkin. Dunia itu tidak lebih hina dari sayap lalat. Boleh kita motivasi untuk mengejar dunia, tapi bukan tujuan akhir dari kita motivasi tersebut. Hanya mengiringi saja. Ulun bicara seperti ini, di mana-mana ulun jadi dosen berbicara, jadi pembicara di sana sini. Tidak pernah ulun meminta. Tidak pernah ulun minta dikenal oleh orang. Tapi karena kita berusaha mengenal siapa yang menciptakan kita, maha luasnya berkah rezeki, maha kayanya Allah Azza wa Jalla, orang yang datang mencari kita. Kalau sudah Allah angkat derajat kita di dunia ini, walaupun seluruh makhluk di dunia ini menghinakan kita, kita tetap akan mulia. Tentunya dengan kedekatan kita kepada Allah, ilmu kita terus kita tambah, motivasi kita. Ingin sukses dunia dengan ilmu, kata Imam Syafi'i. Ingin sukses akhirat dengan ilmu, bukan dengan harta. Harta hanya sebagai pendukung. Bagaimana mungkin bisa sukses akhirat kalau tidak punya ilmu? Contoh, kita sholat wajib, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau tidak tahu ilmu sholat, bacaan sholat yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kira-kira sholat kita diterima atau tidak?
Tidak akan mungkin. Wudhu kita kalau tidak mencontoh wudhunya Rasulullah SAW diterima tidak? Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa tahu bahwa wudhu kita benar? Bagaimana kita bisa tahu sholat kita sudah benar? Kalau kita tidak belajar, gali terus ilmu-ilmu agama yang sesuai sunnah baginda Rasulullah SAW. Semuanya dengan ilmu. Itu contoh real seperti yang saya sampaikan. Kita tinggalkan anak cucu kita dengan harta, justru mungkin banyak mendapatkan mudarat. Tapi saat kita tinggalkan anak cucu kita dengan ilmu, apalagi ilmu-ilmu agama, insya Allah kita di dalam kubur mendapatkan cahaya kenikmatan karena anak kita mendoakan kita, anak kita tahu ilmunya, bagaimana mendoakan orang tuanya. Tapi kalau kita tinggalkan dengan kebodohan, bagaimana anak kita mau mendoakan kita? Bagaimana kubur kita mau terang? Bagaimana kubur kita mau lapang? Ini motivasi dulu dan kita semuanya semangat belajar. Belajar, jangan pernah merasa oh saya keluarga yang tidak mampu. Mohon maaf lahir batin. Pemerintah kita sekarang sudah memfasilitasi wajib belajar 12 tahun. Ada program beasiswa, bahkan di Muhammadiyah sendiri ada bantuan anak asuh, orang tua asuh, saudara asuh yang lain banyak. Ya kan? Manfaatkan itu, jangan bermalas-malasan, khususnya belajar. Masa usia produktif ini SD, SMP, SMA itu yang menentukan kalian ke depannya seperti apa. Mau seperti ini saja atau mau jadi orang sukses dunia dan akhirat? Pilihan ada di siapa? Kalau sudah balik seperti ini, pilihannya ada di diri sendiri. Kita yang memotivasi diri kita sendiri. Orang tua kita di panti sini hanya mensupport, memberikan semangat, dukungan, moral dan doa. Intinya kepada diri kita, kembalikan. Saya tidak ingin seperti ini terus. Saya ingin jadi orang sukses di dunia dan akhirat. Banyak contoh-contoh orang sukses. Kira-kira aku nggak jadi orang sukses? Serius. Apa kira-kira langkah pertama yang dilakukan untuk orang sukses? Nah, intinya belajar dan jangan malas. Ibadah yang benar dan rajin. Sholat duha sama sholat tahajud itu jangan pernah ditinggalkan, walaupun hanya 2 rakaat. Kira-kira nih subuh rancak bangun melandau, kira-kira misalnya lah rancak bangun melandau, jadi habis isya anak guring itu sembahyang witir dulu, insya Allah kan melandau lagi. Minta doa dekat dengan Allah itu pada saat sepertiga malam akhir. Doa, ya Allah cerdaskan hamba, ya Allah, ya Allah mudahkan urusan dunia hamba. Kalau sudah Allah mudahkan urusan dunianya, insya Allah kita lancar dalam beribadah. Karena dunia bukan menjadi fitnah lagi, bukan menjadi hambatan lagi saat kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati. Hati-hati apa? Saat orang dimudahkan urusan dunianya, hati-hati kita juga dimudahkan dosa dan maksiat. Itu yang disebut dengan istighfar. Hati-hati. Lihat orang-orang kafir, seakan-akan dunianya sangat lancar dan jaya. Tidak ada hidupnya itu, tidak ada ujian seakan-akan. Itu apa? Istighfar. Biarkan saja dia bermaksiat sepuas-puasnya. Allah kasih nikmat-nikmat dunia, tapi nanti tunggu hari pembalasan. Kita tidak ingin seperti itu. Alhamdulillah, semuanya. Tidak ingin kita diberikan istighfar. Teringat sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud. Hadis ini menyampaikan jangan sampai kita meniru orang muslim. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Hati-hati kita dalam hidup kita, hati-hati siapa orang atau panutan yang kita contoh.
Kalau kita contoh para sahabat Rasulullah SAW, kita contoh para ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan imam yang lain, insya Allah kalau kita contoh tauladan beliau, kita bersama beliau insya Allah. Tapi saatnya kalau kita contoh sebaliknya, Britney Spears, Michael Jackson, ya, atau Koreaan itu, opa Korea itu kita contoh. Mau nggak kita nanti kumpul di sana bareng mereka di akhirat? Kalau yang kita tiru orang-orang seperti itu yang hobinya hura-hura, pesta-pesta, di yaumil akhir kita dikumpulkan dengan mereka, kumpul bareng nanti pesta di sana. Sedangkan di akhirat itu ada dua tempat saja, neraka dan surga. Tidak ada tempat cadangan di sana. Surga jelas tempatnya orang-orang muslim yang taat sama Allah. Neraka jelas tempatnya orang-orang yang kufur atas nikmat Allah, orang-orang kafir dan yang lain. Kita mau kumpul di mana? Ingat, tanamkan. Kita meniru mana ini kita itu. Ini motivasi biar kita seorang pemuda pasti dia punya panutan, tidak mungkin tidak. Pasti dia punya panutan. Baik itu orang tuanya, ustadz-ustadznya, atau figur-figur yang lainnya. Hati-hati dalam memilih figur. Hati-hati dalam memilih panutan. Kalau panutan kita yang baik, insya Allah kita berkumpul dengan panutan kita. Tapi saat panutan kita buruk, hati-hati. Kita nanti digosok rame-rame di sana. Ya. Itu kita tanamkan pentingnya menuntut ilmu. Semua baik dunia dan akhirat itu harus dengan ilmu, seperti yang tadi saya bilang. Dunia dan akhirat itu harus dengan ilmu. Kita beribadah harus dengan ilmu. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyampaikan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Mana kita tahu itu tertolak atau tidak kalau kita tidak punya ilmunya? Gawi terus gawian amalan, gak ada pernah tapi disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat, gak ada pernah dicontohkan oleh Rasulullah para sahabat. Gawi terus yang penting baik. Kira-kira fahuwa raddun itu ada tertolak. Maka kalau ada itu bahaya banget caranya. Ada dalam amalan, Nabi tidak pernah mau gawi, kita gawi, beranggapan baik, dianggapnya berarti Nabi itu kurang dalam menyampaikan keilmuannya kepada umatnya. Kita yang paling baik menyempurnakan. Hati-hati, belajar agama jujur, ya, cari ustadz yang jujur. Baik, insyaallah setengah jam, sudah lebih setengah jam. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita, ulun khususnya, untuk terus belajar menuntut ilmu sampai dari buayan sampai yang lahat. Jangan pernah merasa puas, yang penting aku sudah sekolah, jangan. Ya. Kalau yang penting aku sudah sekolah, biar sekolahnya SMA ya. Tapi biar ke atas, oh iya ada yang profesor, ada yang doktor, bahkan dokter yang luar negeri. Itu lebih motivasi yang baik supaya hidup terus berjuang untuk menggali ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.